presentasi begitu. Jadwalnya memang belum keluar ya, belum ada jadwal untuk ujiannya, tapi perkiraan ini jadwal yang saya buat di sini masih untuk perkiraan saja ya. Baik. Oke, jadi seperti biasa ya, nanti kalian akan mendapatkan soal ujian ya yang berisi petunjuk. Ini sebaiknya juga kalian baca ya, karena dari sini nanti kalian akan tahu kira-kira produk apa saja yang akan diujikan gitu ya. Jadi untuk mata kuliah ini Sustainable Development ya, produk yang akan dinilai, yang akan diujikan itu ada dua, karena dari hasil konsultasi setiap pekan itu ternyata memang produk yang diberikan oleh mahasiswa itu cukup banyak ya, karena ada isu yang harus kalian sampaikan, kemudian ada analisis-analisis terkait dengan pilihan dari Sustainable Development Goal yang akan diambil, kemudian juga poster atau final daripada desain yang akan kalian buat itu seperti apa gitu ya. Jadi untuk mewadahi itu semua produk yang sudah dibuat itu ada dua nanti produk yang akan dinilai. Yang pertama adalah paper yang berisi isu dan data atau informasi dan analisis SDGs yang menjadi landasan permasalahan pada konteks lingkungan. Itu formatnya A4 ya. Jadi karena kemarin konsultasinya berupa file PowerPoint, maka lembarnya itu akan banyak sekali ya kalau dengan produk PowerPoint gitu. Padahal nanti kalian dibatasi untuk hanya membuat poster presentasi itu maksimal formatnya 2 lembar A2 gitu ya. Jadi tentunya itu akan sangat terbatas sekali gambar apa yang harus ada di sana atau tulisan apa yang harus tercantum di sana. Gitu. Tidak bisa semuanya data akan masuk ke sana ya. Padahal untuk sebagai bahan pendekatan untuk menuju desain itu perlu untuk disampaikan isu apa saja yang ada di sana, kemudian informasi dan barangkali ada sedikit analisis yang terkait dengan mengapa poin SDGs Sustainable Development Goals itu yang kalian ambil sebagai penekanan desain, apa alasannya yang mungkin terkait dengan masyarakat setempat atau isu-isu lain yang yang terjadi di lokasi tersebut gitu ya. Jadi itu nanti diwadahi pada format paper yang berisi isu atau data informasi. Dan paper ini tidak harus berisi pendahuluan latar belakang dan seterusnya ya. Jadi ini bukan makalah ya, tapi hanya sebuah lampiran yang boleh nanti kalian beri cover ya sesuai dengan mungkin posternya ya. Jadi apa yang kalian tampilkan di poster itu mungkin sebagian bisa kalian jadikan sebagai cover untuk lampiran paper ini ya. Isinya di sana adalah awal dari kenapa kalian membuat desain itu ya. Isu-isu tentunya isu di sini bisa beberapa macam ya Nadia. Oke. Yang menjadi landasan permasalahan ini formatnya A4, nilainya 20% ya. Kemudian poster presentasi konsep sustainable development pada proyek bangunan yang dipilih. Formatnya A2, nilainya 60%. Nanti produknya ini tidak ada presentasi, hanya dikumpulkan di gedung J pada hari Jumat. Tanggalnya belum pasti. Jadi kalau misalkan pada lembar ujian itu nanti tercantum tanggal 18 Januari, maka kita bisa prepare 2 hari setelahnya gitu ya untuk pengumpulan agar kalian punya cukup waktu untuk mempersiapkan ya. Batas waktunya sampai siang. Kalau misalkan ini hari Jumat, maka sampai pukul 11.30 ya. Nanti kalian harus tanda tangan presensi ujian yang sudah disediakan di meja. Dan capaian pembelajaran nanti bisa dibaca ya. Yang satu, memahami pengertian ruang lingkup dan problem solving pada permasalahan sustainable development. Ini sudah disampaikan sejak UTS ya. Jadi ketika kalian mengerjakan soal UTS itu pun sudah ada capaian ini. Kemudian yang kedua itu memahami konsep pengetahuan seni, sosial budaya, teori arsitektur dalam kaitannya dengan sustainable development untuk diterapkan pada metode perancangan secara kreatif. Nah ini sebagian itu sudah ada pada UTS dan sebagian lagi nanti akan kalian sampaikan pada saat menyelesaikan produk UAS. Karena ada faktor
lingkungannya, ada faktor masyarakatnya, ada faktor budaya. Mungkin kalau teman-teman yang mendapat proyek UMKM atau apa namanya, yang ikut MBKM di Kampung Laweyan atau Kampung Kauman gitu ya, mungkin di situ ada banyak faktor sosial budaya, seni sosial budaya gitu. Serta teori arsitektur dalam kaitannya dengan sustainable development untuk diterapkan pada metode perancangan secara kreatif. Ya. Kemudian menyusun atau membuat rekomendasi gagasan ide sustainable development berdasarkan pengetahuan, sains, teknologi, dan spasial pendukung bidang arsitektur. Nah, ini juga nanti yang menjadi tujuan atau sasaran dari produk UAS yang kalian kerjakan. Ya, kalian diharapkan bisa membuat rekomendasi gagasan ide berdasarkan pengetahuan sustainable secara umum, kemudian sains, teknologi, mungkin dengan menggunakan apa teknologi-teknologi yang baru, misalkan ada smart building dan sebagainya, dan spasial pendukung bidang arsitektur. Ya. Kemudian yang keempat itu mungkin prosentase di semester ini tidak terlalu banyak kita lakukan, ya karena ini mengembangkan ilmu kewirausahaan dan profesi arsitek berdasarkan konsep sustainable development dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan jika teman-teman itu mengambil penekanan atau pilihan untuk menyelesaikan sustainable development dengan misalkan pengolahan limbah atau membuat satu eksperimen gitu ya, dengan material alternatif atau yang lain. Tapi tidak apa-apa kalau ini tidak menjadi pilihan pun tidak apa-apa. Nanti kalian bisa mencoba untuk menerapkan capaian ini pada saat membuat konsep ya, karena di sini ada konsep sustainable development dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku. Nah, ini kalian nanti bisa mengambil apapun yang kalian buat pada gagasan desain itu nanti diselesaikan dengan standar atau aturan yang berlaku di bidang arsitektur atau di profesi arsitektur. Ya, misalkan ada peraturan tentang FPH, peraturan tentang building coverage, gitu ya, kemudian peraturan tentang debit air dan sebagainya itu yang diizinkan untuk berada di lokasi tersebut. Nah, itu boleh nanti kalian cantumkan pada konsep yang akan kalian buat. Gitu. Ini nanti kalau ada pertanyaan boleh raise hand ya, atau di kolom chat juga boleh dituliskan. Seperti sudah disampaikan di atas ya pada petunjuk soalnya hanya ada dua, yang satu berbentuk paper atau lampiran A4 formatnya ya. Soalnya seperti ini, berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan pada lingkungan sejauh atau sekitar radius 2 km dari lokasi site yang akan dibangun, isu apakah yang ditemukan pada lokasi tersebut dalam kaitannya dengan poin-poin dalam Sustainable Development Goals. Ya. Jadi nanti seperti yang sudah kalian konsultasikan juga, yang kalian pilih adalah isu yang terkait dengan Sustainable Development Goals. Nanti kalian lihat dari 17 poin itu, masalah apa yang ada di lokasi tersebut atau di lingkungan sekitarnya yang mungkin akan berdampak pada pertimbangan kalian ketika membuat desain pada site atau desain bangunan atau kawasan tersebut ya. Nah, dari banyak isu, nah kalian pada bagian ini boleh menampilkan beberapa isu, tidak hanya satu, boleh 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi dari itu, nanti kalian bisa memilih 1 atau 2 poin saja yang dapat diselesaikan pada proyek yang sedang dikerjakan. Gitu, ya. Karena kalau nanti isinya terlalu banyak, kalian akan tidak fokus. Gitu, ya. Dan itu mungkin juga akan terlalu sulit dan terlalu banyak nanti kalian membutuhkan space atau kertas untuk menyampaikan apa yang ingin kalian buat. Gitu. Jadi 1 atau 2 poin SDG sudah cukup. Ya. Atau barangkali mungkin ketika kalian nanti menyelesaikan poin tentang limbah, ya limbah penyelesaian tentang limbah padat barangkali ketika itu nanti bisa juga menjawab persoalan misalkan life on land itu juga berarti ada dua ya masalahnya tentang recycle dan dengan life on land. Nah, itu bisa jadi beberapa poin itu diselesaikan dengan satu buah desain. Itu juga memungkinkan ya. Tapi yang diharapkan di sini kalian tidak perlu menyelesaikan terlalu banyak persoalan SDGs, tapi bisa memilih 1 atau 2 saja yang itu yang cukup realistis untuk bisa kalian kerjakan dalam waktu yang sangat terbatas gitu ya.
Penyajian dalam bentuk paper format HPS A4, jadi kalian cukup melampirkan bisa screenshot atau scan dari isi beritanya, ada nama penulis, media sumbernya, tanggalnya, ya, bukan hanya judul. Nah, ini tujuannya untuk setiap kali kalian membuat referensi ya, atau mengambil data untuk tugas apapun, apakah nanti untuk seminar atau untuk SKPA atau tugas apapun, itu memang harus lengkap seperti ini ya. Harus ada nama penulisnya siapa, medianya apa, sumbernya, apakah itu dari jurnal, apakah dari penelitian, apakah hasil dari laporan orang lain di UMS barangkali atau di kampus lainnya, itu harus dicantumkan ya. Kemudian tanggal juga perlu ya, karena kadang-kadang ketika kita misalkan melampirkan isu gitu ya, isu itu barangkali didapatkan dari sumber yang sangat lama, misalkan 10 tahun yang lalu. Sehingga barangkali itu tidak berlaku lagi sekarang karena pada lokasi tersebut sudah dilakukan perbaikan, gitu. Sehingga tanggal ini sangat penting untuk dicantumkan. Ya. Nah, kemudian data-data itu ya dan informasi penunjang lainnya. Jadi kalau kalian punya informasi lain seperti dokumentasi foto, barangkali yang tidak semuanya perlu untuk dimasukkan pada poster, itu bisa kalian masukkan pada paper ini. Ya. Kemudian dianalisa sebagai pendekatan ide, rencana, pengembangan, gagasan desain dengan konsep sustainable development. Ya. Jadi mungkin nanti soal nomor 1, yang ketiga ini tentang analisis, itu bisa jadi nanti itu juga kalian bawa pada saat membuat poster. Ya. Nah, poin penilaian ini, lampiran ini atau paper ini pada satu, identifikasi kritis terhadap isu-isu atau permasalahan yang relevan dengan fungsi kegiatan. Ya. Jadi isunya itu harus cukup tajam ya, dan dia relevan gitu, dengan fungsi kegiatan. Artinya memang berkaitan dengan misalkan dengan objek UMKM yang mau kalian buat atau misalkan dengan terminal ya, itu memang relate sama itu gitu ya, sama fungsi yang akan kalian kerjakan. Poinnya 10%, kemudian ketepatan pemilihan poin SDGs yang akan dipilih sebagai pendekatan konsep desain. Ya. Jadi kalian nanti harus memilih poin SDG yang mana yang kira-kira memang penting atau bisa kalian terapkan juga pada desain bangunan yang sedang kalian buat. Ya. Dan ini harus cukup spesifik ya, tidak hanya menyebutkan terlalu umum, tapi kalian sebut misalkan poinnya apa. Kemudian ketajaman analisis isu SDG terpilih untuk menemukan solusi pada permasalahan desainnya. Jadi setelah kalian ketemu poin apa yang mau diselesaikan, tentunya ada pendekatan-pendekatan lain. Misalkan kalau saya mau memilih untuk menyelesaikan masalah limbah padat, barangkali nanti saya perlu untuk menganalisa di sana limbahnya apa, gitu. Apakah limbahnya itu daun-daunan atau kayu atau limbah padat yang lain, itu kemudian karena itu berbeda dengan jenis limbah yang lain atau limbah plastik misalkan, itu kan tentu berbeda. Nah, kemudian itu kalian analisa dengan bentuk limbah yang seperti itu, maka akan diperlukan penanganan yang seperti apa, kemudian diperlukan nanti proses yang seperti apa. Sampai nanti kalian ketemu untuk pendekatan konsep desainnya, sehingga nanti dari pemilihan poin SDGs, kemudian ada isu yang terdapat pada lokasi, kalian lakukan analisa sampai menuju kepada pendekatan konsep desain yang seperti apa yang nanti perlu untuk kalian buat pada desain. Nah, konsepnya itu nanti bisa jadi langsung terkait pada bangunan atau bisa juga pada zonifikasi. Gitu. Barangkali kalian bisa membuat satu solusi untuk meletakkan fungsi tertentu pada zona yang tertentu. Nah, itu nanti kalau misalkan nanti berkaitan dengan misalkan ada faktor tentang polusi, misalkan ada polusi bau, misalkan yang harus dipertimbangkan, kemudian ketajaman analisis isu SDG yang terpilih untuk menemukan solusi pada permasalahan desain. Jadi setelah poinnya dipilih, lalu itu dianalisis untuk menemukan alternatif desainnya nanti akan seperti apa, gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman ya. Isu seperti ini nanti boleh dimasukkan pada lembar paper ini. Ya. Jadi karena isu ini kan banyak sekali ya, sedangkan poster pasti tidak akan cukup untuk
memuat semuanya dan tulisannya mungkin tidak akan terbaca. Sehingga kalian nanti bisa membuat pada format HVS A4. Bisa banyak, nanti isinya ada banyak, tapi pilih yang memang relevan dengan kegiatan yang mau kalian wadahi. Nah, kemudian kalau terkait dengan ini juga ya, jadi kalian bisa memilih untuk isinya ada beberapa, misalkan di sini ada isi tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan, ada isi tentang energi bersih dan baru terjangkau, misalkan apa, barangkali ada isi yang lain lagi, itu boleh semuanya kalian masukkan pada HPS ini, gitu ya. Nah, yang harus diingat, baik pada lembar HPS A4 maupun pada poster, itu semua informasi harus bisa terbaca ya, tidak boleh ada informasi yang sangat kecil seperti ini, sehingga tidak ada gunanya nanti dipasang di sana, gitu ya. Saya rasa kalau nanti formatnya itu A4, ini juga akan tidak terlalu sulit karena misalkan mau memasukkan aturan ya, ada aturan tentang program peningkatan kapasitas SDM terlihat kalau dimasukkan pada HPS gitu ya, dengan format paper seperti biasa. Oke, ini contoh-contohnya penyajian untuk isunya dan kalian juga boleh mengkaitkan itu dengan poin SDGs yang mana. Kemudian analisisnya kira-kira bisa seperti ini ya. Jadi setelah kalian melakukan ini juga dari yang sudah dibuat salah seorang teman ya. Jadi coba dianalisa isunya, kemudian ada solusi apa yang nanti diturunkan dari pendekatan permasalahan ini. Gitu. Ya, apakah di sini kebetulan ada 3, jadi ada sejarah dan filosofi, ada potensi budaya sosial, ada masalah sustainable development. Nah, sustainable development-nya adalah merespon masalah pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi. Ya. Kalau ini yang diambil, maka ini tidak cukup besar, sehingga tidak perlu nanti mengambil untuk poin-poin budaya. Ya. Tapi kalau misalkan kalian mengambil untuk poin sejarahnya atau budayanya, barangkali nanti kalian bisa menggabungkan beberapa poin, misalkan poin untuk sustainable cities dan communities, kemudian mungkin ada faktor lainnya yang gender equality barangkali bisa juga dimasukkan. Nah, itu bisa jadi satu kegiatan ya. Tapi kalau limbah ini mungkin kaitannya bisa dengan pemanfaatan konsumsi yang bijaksana gitu ya, konsumsi dan produksi yang bijaksana bisa, atau dengan nanti kita lihat ya. Jadi ada beberapa poin dari SDG itu yang bisa kalian pilih ya. Nah, pada intinya untuk analisanya kira-kira seperti ini dari sustainable poin yang kalian pilih, kemudian kalian turunkan, itu bisa menjadi bentuk bangunan apa atau kegiatan apa atau ruang apa yang bisa kalian wujudkan pada desain yang sedang kalian kerjakan. Ya, boleh ditambahkan lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buatlah presentasi visual dalam bentuk poster A2 maksimal 2 lembar ya. Layoutnya bebas, boleh potret, boleh landscape ya. Pendekatan desain proyek bangunan atau kawasan dengan konsep sustainable development yang berisi. Nah, isinya ini ya. Judul proyek ya, dengan menyebutkan penekanan sustainable development goals yang diambil. Jadi judul proyeknya itu bukan hanya misalkan terminal terpadu Tanjung Priok, bukan hanya itu, tapi terminal Tanjung Priok itu proyeknya atau bangunannya, tapi penekanannya apa kalian harus sebutkan. Ya, misalkan kalian mau membuat misalkan konservasi air atau water conservation pada terminal terpadu Tanjung Priok, misalkan seperti itu ya. Kemudian data peta makro, nah ini nomor 2 dan 3 itu adalah bagian dari UTS kalian yang nanti bisa juga kalian lihat lagi, kemudian bisa diperbaiki di revisi dan disempurnakan ya. Data peta makro lokasi proyek yang memperlihatkan site di dalam kawasan beserta bangunan atau kegiatan di sekitarnya yang berpotensi pada permasalahan sustainable development. Kemudian peta site existing ya. Ini perlu, jadi untuk teman-teman nanti ini harus diingat. Kalau misalkan kalian membuat satu desain yang bukan berasal dari
yang bukan sesuatu yang baru, artinya kalian mendesain dari sebuah bangunan yang sudah ada, kemudian kalian digunakan peta site existing untuk dalam skala yang lebih besar yang memperlihatkan kondisi lingkungan di dalam site saat ini ya. Jadi silakan nanti ditunjukkan apakah pada site sudah terdapat bangunan, vegetasi, sumber air atau tanah kosong. Kalau misalkan tanah kosong, mungkin beberapa teman-teman yang proyeknya adalah UMKM, site-nya adalah tanah kosong. Tapi kalau misalkan dia ada bangunan sebelumnya, itu harus dievaluasi dulu, ya. Dianalisa dulu dan dievaluasi dulu. Boleh ditambahkan informasi lain yang diperlukan. Jadi peta ini bukan hanya peta, tapi peta itu disertai dengan keterangan-keterangan. Ada apa di sekitarnya yang kira-kira nanti akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk desain proyek yang sedang dikerjakan. Kemudian analisa site dan pengguna yang direncanakan sebagai bagian implementasi SDGs-nya. Ketika kalian sudah memilih satu atau dua poin, maka analisa site-nya itu yang mana yang kira-kira nanti akan berpengaruh terhadap desain. Ya, misalkan kalau misalkan kalian mengambil tentang faktor banjir ya atau serapan air, maka mungkin faktor hujan akan penting ya, nanti itu kalian masukkan. Kemudian untuk pengguna pengguna ini barangkali contohnya adalah kemarin untuk beberapa teman yang merencanakan akan membuat satu kegiatan untuk produktivitas pangan di terminal misalnya. Jadi terminal itu karena dia sangat gersang, sangat panas, minim vegetasi, maka ada yang berencana untuk membuat konsepnya dengan membuat tanaman-tanaman yang dia itu berpotensi untuk menghasilkan produk bagi masyarakat setempat. Gitu. Nah itu boleh dilakukan. Artinya penggunanya nanti bukan hanya pengguna terminal, tapi juga dari warga sekitar. Nah ini perlu disampaikan sehingga nanti ketika kalian melakukan analisa sirkulasi atau analisa solidifikasi itu akan ditemukan pendekatan yang tepat gitu ya. Jadi karena tidak mungkin kegiatan terminal dan kegiatan misalkan untuk panen sayur atau penduduk sekitar untuk mengambil produk tanaman itu digabung itu kan tidak mungkin ya. Jadi kalian harus merencanakan untuk solidifikasi atau sirkulasi. Baik, kemudian setelah analisa ada judul, ada data dulu, kemudian kalian lakukan analisa, tapi analisa ini tidak seluruh site, tapi kalian memilih yang kira-kira nanti akan diimplementasikan. Gitu. Kemudian setelah itu, selalu kita punya nanti dari hasil analisa ada sketsa yang keluar, ini diharapkan. Untuk zonifikasi, kemudian sirkulasi, konsep sketsanya itu bisa berbentuk konsep zonifikasi, sirkulasi, ruang interior atau eksterior, apakah itu landscape atau utilitas yang itu akan mendukung konsep pendekatan sustainable development yang kalian pilih. Ya, kalau misalkan kalian mengambilnya tentang faktor air, konservasi air, barangkali nanti utilitas akan penting gitu untuk dibuat sketsanya. Gitu ya. Atau barangkali yang mengambil tentang limbah, nanti akan ada sistem pengolahan limbah yang perlu untuk kalian masuk satu atau beberapa yang kira-kira dia terkait langsung dengan gagasan desain. Nah, kemudian pada poster itu juga bisa kalian masukkan side plan atau situasi yang sudah kalian buat. Kemudian denah, tampak potongan, dan atau detail perspektif. Jadi ini kalian bisa memilih mana gambar yang bisa mewakili implementasi dari konsep sustainable development yang kalian ambil. Jadi mungkin antara satu anak dengan anak yang lain bisa berbeda ya, karena pendekatannya berbeda. Tapi biasanya untuk setting atau situasi kita tetap mencantumkan karena itu adalah memberikan sebenarnya kita bisa pandai, jadi yang akan dibuat lebih detail adalah pada bagian yang mana. Kemudian kalian buat untuk
Oke. Baik, ini contoh judul ya. Jadi judul sebaiknya tidak terlalu umum ya. Misalkan jangan kalian buat judul sustainable development, tapi kalian bisa buat judul yang lebih spesifik. Atau jangan kalian beri judul hanya terminalnya saja gitu ya. Atau hanya UMKM, misalkan UMKM makanan kemasan gitu, titik. Jangan ya, tapi kalian buat dengan satu judul yang spesifik yang betul-betul menggambarkan poin SDGs apa yang kalian ambil. Misalkan, nah ini ada banyak ya, ada 17, nanti kalian bisa pilih gitu. Ada no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian nanti ingin membuat satu fasilitas untuk pendidikan, memperbaiki kualitas pendidikan di lingkungan terminal, maka kalian bisa mencantumkan bahwa poin yang kalian ambil adalah quality education. Jadi terminal dengan fasilitas untuk edukasi, misalkan seperti itu. Atau affordable and clean energy, gitu ya, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequalities, ya dan seterusnya. Nanti ini di antara ini mungkin ada beberapa yang cukup sangat erat kaitannya, sehingga ketika kalian memilih satu itu atau dua itu bisa kalian lakukan satu pendekatan desain. Misalkan life below water sama life on land itu kan sedikit mirip ya. Kalau kalian memperbaiki limbah cair itu tentunya juga akan bisa memperbaiki untuk kehidupan di dalam air maupun kehidupan di daratan juga. Oke. Nah, judulnya nanti kalian boleh mengambil dari ini ya, kira-kira. Contohnya mungkin seperti ini. Misalkan terminal Budaya Madiun dengan fasilitas pengembangan swadaya pangan lokal menuju zero hunger. Itu juga boleh ya. Ini untuk teman-teman yang mungkin ingin membuat desain itu untuk memperbaiki kondisi kualitas udara yang ada di lingkungan terminal, maka mengembangkan terminalnya itu diberi landscape dengan tanaman-tanaman yang dia produksi dari masyarakat setempat dan dia bisa menghasilkan alternatif makanan alternatif gitu ya. Jadi produksi pertanian yang bisa dipanen oleh masyarakat lokal. Atau fasilitas pengolahan limbah pewarna kimia di kawasan Kampung Batik Laweyan untuk menjaga life below water and life on land juga boleh ya. Atau yang lain nanti teman-teman mungkin punya ide lain ya, punya poin lain yang dipilih nanti boleh diambil ya, judulnya. Oke. Ini contohnya ya, jadi dari Mas Wahyu kemarin ya yang sudah menyampaikan. Jadi ada petanya kira-kira seperti ini. Ada peta pada radius yang cukup luas ya, sekitar 2 km. Kemudian bukan hanya berisi peta, tapi juga kalian sampaikan di sana ada fungsi apa gitu yang kira-kira nanti itu tentunya akan mempengaruhi pertimbangan kalian ketika membuat desain di lokasi tersebut. Oke. Kemudian desain yang lebih detail ya, jadi peta site yang lebih detail. Nah, seperti ini perlu kalian sajikan ya. Jadi kalau kalian mendesain dari satu bangunan yang sudah ada, maka ini selalu harus kalian sertakan ya. Karena dari sini nanti kita akan tahu apakah desain yang kalian buat itu sebenarnya lebih bisa memperbaiki existingnya atau jangan-jangan malah sebenarnya lebih bagus existingnya gitu. Jadi ini juga menjadi dasar kita atau baseline ketika kita punya standar awal itu seperti ini bangunannya, maka kita akan memperbaiki menjadi seperti apa yang kira-kira mungkin bisa meningkatkan kualitas kegiatan, kualitas kenyamanan pengunjung yang ada di sana. Cara penyajiannya boleh dengan apa saja ya, yang penting ada petanya, kemudian boleh selalu harus dibuat legenda menunjukkan ini apa gitu ya. Kemudian boleh juga nanti dari ini misalkan kalian buat zona gitu ya, mungkin dari
peta existing yang ada, kalian bisa zonakan, misalkan ada zona untuk terminalnya ada di sebelah mana, kemudian zona untuk fasilitas pendukungnya ada di mana, itu bisa kalian buat. Nah, barangkali dari analisa yang kalian lakukan, ternyata zona itu harus berubah, misalkan. Maka kalian nanti pada ide gagasan, kalian melakukan membuat sketsanya, perubahan sebelumnya zona seperti ini, kemudian setelah dievaluasi, dianalisa, maka kalian bisa mengeluarkan satu usulan untuk membuat zona yang baru. Kemudian, nah untuk permasalahan ini, permasalahan itu sebaiknya spesifik ya. Jadi karena kita nantinya sudah terfokus pada satu atau dua poin Sustainable Development Goals, maka sebaiknya bukan hanya pemanasan global, karena pemanasan global ini adalah permasalahan umum yang mendasari kenapa kita harus selalu mendesain dengan sustainable development. Gitu. Di dalam pemanasan global itu ada banyak faktor ya, termasuk ada kehidupan di bawah air, kehidupan di atas tanah, gitu ya, di atas permukaan tanah atau di daratan, kemudian faktor kelaparan dan sebagainya. Maka ini sebaiknya kalian pilih untuk permasalahannya adalah yang lebih spesifik dengan melihat tadi ada 17 poin SDGs. Ya, dicari lagi. Kemudian ini konsep dari Mbak Aulia Zayan ya. Ini bisa, jadi nanti kalian bisa juga ditampilkan pada poster ya. Jadi untuk pendekatan-pendekatan seperti ini atau bisa dengan diagram, dengan grafik atau dengan sketsa-sketsa yang dia sudah menunjukkan proses gitu ya, dari awal datanya seperti ini, kemudian poin SDG yang dipilih seperti ini, kemudian ada isu seperti ini sehingga dipilih poin SDG tertentu, dan dari itu kalian bisa membuat satu pendekatan untuk menentukan apa yang mau kalian rubah pada slide tersebut gitu ya. Apakah nanti solusi itu bisa terlihat pada sketsa zoning atau barangkali pada sketsa landscape, itu boleh kalian masukkan apa saja yang kira-kira dia bisa menunjukkan implementasi dari poin SDG yang kalian pilih. Ya, jadi ketika kalian sudah masuk ke poster, itu tidak lagi semua poin SDGs dicantumkan, tapi hanya dipilih pada poin SDGs yang kalian bisa tindak lanjuti menjadi sebuah gagasan ide desain untuk diimplementasikan pada proyek yang sedang kalian kerjakan. Nah, poin penilaian yang kedua itu pada proses desain yang runut gitu ya. Jadi tidak tiba-tiba nanti muncul desain yang seperti ini, yang seperti A, seperti B, tapi kelihatan gitu ada datanya, petanya itu seperti ini, ada isu seperti ini, sehingga muncul poin SDGs yang terpilih gitu ya. Kemudian kalian analisa sampai dari hasil analisa itu nanti akan muncul ide-ide apa yang kira-kira nanti akan kalian coba untuk implementasikan pada desain yang kalian buat. Gitu. Jadi proses desainnya itu runut dan bisa berkaitan antara datanya misalkan datanya tentang limbah, maka analisisnya juga tentang limbah. Jadi di sana ada mungkin bagaimana sistem untuk pengolahan limbah atau persyaratan untuk membuat bangunan atau ruang untuk pengolahan limbah itu seperti apa pada site, sehingga nanti akan dipengaruhi oleh perletakan yang tepat, gitu. Kemudian hubungan dengan bangunan-bangunan lain yang ada di sekitarnya. Nah, itu gambarnya berarti nanti yang membantu adalah gambar peta zonifikasi atau data dan analisa untuk mungkin misalkan polusi bau dan sebagainya. Ya, proses desain kelengkapan kesesuaian data, ketajaman analisa, dan sketsa atau diagram sintesa solusi desain. Untuk yang nomor 1 tentang ketajaman analisa, ini mungkin bisa kalian ambil juga dari sebagian yang sudah kalian buat pada bagian paper tadi, gitu ya. Jadi boleh nggak apa-apa ada irisan gitu ya. Jadi supaya data yang sudah kalian buat pada lembar HPS itu bisa menjadi awal dari kalian menyusun posternya gitu ya. Jadi nggak apa-apa misalkan terjadi overlap atau itu sudah kalian sampaikan di HPS, tapi pada lembar A4 kemudian kalian buat penyajiannya pada bentuk poster, itu diperbolehkan.
Kemudian poin penilaian kedua adalah pada kreativitas ide gagasan desain SDGs yang diterapkan pada desain bangunan atau kawasan berdasarkan kerangka peraturan perundangan yang berlaku. Gitu ya. Jadi kreativitasnya akan dilihat nanti gagasan kalian itu seperti apa untuk penyelesaian poin SDG yang kalian pilih ya. Boleh pada bangunannya, misalkan kalian mau membuat untuk climate action, gitu, misalkan kalian mencoba untuk menurunkan panas yang ada di sana, itu mungkin ada smart teknologi sehingga nanti munculnya itu pada detail-detail masa bangunannya. Tapi barangkali bisa juga kalian yang kalian kerjakan adalah menyelesaikan masalah luar, gitu, misalkan karena di sana banyak kualitas udaranya kurang bagus, maka kalian mencoba untuk memfilter dari udara di luar, sehingga nanti akan berpengaruh pada desain dari landscape-nya atau tata bangunannya. Nah itu berarti nanti yang kalian tunjukkan adalah detail-detail yang berkaitan dengan landscape, kemudian kawasan, penataan tata masa yang ada di dalam bangunan dan seterusnya. Gitu ya. Jangan lupa juga kalian dalam mengerjakan ini juga selalu tetap berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku ya, standar-standar arsitektural. Kalian bisa cek lagi data arsitek atau mungkin peraturan yang relevan dengan permasalahan yang kalian angkat ya, misalkan ada peraturan pemerintah tentang limbah misalkan, atau peraturan tentang panen air hujan, atau peraturan tentang pembuangan air dan sebagainya gitu ya. Itu bisa disampaikan juga. Kemudian yang terakhir adalah penilaian pada kualitas teknik penyajian sketsa ya. Jadi kalian boleh pakai hand drawing, pakai freehand, gitu. Kemudian kalian scan dimasukkan pada poster itu boleh ya, atau kalian mau pakai alat bantu komputer juga boleh. Gitu. Atau diagram itu juga bisa termasuk bagian dari solusi atau data-data yang menunjukkan gagasan ide, gitu ya. Kemudian kualitas teknik penyajian itu sketsanya, kemudian gambar rancangan arsitektur, ya arsitektural, gambar prarancangan ya seperti zona tampak dan seterusnya, dan keseluruhan layout poster. Gitu ya. Jadi yang perlu diingat bahwa semua informasi yang tertulis pada poster maupun pada HPS itu semuanya harus bisa dibaca. Ya, tidak boleh ada tulisan yang terlalu kecil misalkan. Sehingga ketika kalian nanti menyusun kata-kata pada poster atau pada format A4 itu kalian betul-betul cek nanti ukuran fontnya itu masih mungkin untuk dibaca. Gitu. Karena kadang-kadang ketika kita membuat poster dengan komputer mungkin kita kurang teliti atau tidak kita cek lagi pada di akhir sebelum dicetak, sehingga nanti pada layar komputer dia cukup kelihatan tapi ketika dicetak pada lembar kertas ternyata tidak terbaca. Harus kalian pikirkan juga. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Ibu, saya mau nanya. Baik, silakan Mas Wahyu. Tadi Ibu menggarisbawakan kalau judulnya itu jangan hanya misalnya Terminal Purboyo begini-begini, tapi harus dijelaskan disangkutkan dengan permasalahannya gitu, Bu. Betul, Mas. Oh ya, baik, Bu. Kasih. Iya, Mas. Speknya judulnya jangan hanya terminal atau jangan hanya UMKM, tapi kalian beri penekanan yang spesifik untuk judul sehingga nanti jelas apa yang kalian buat itu sudah muncul sejak dari judulnya gitu. Ya, kalian ketika membuat desain stupa atau nanti stupa-stupa selanjutnya ya sampai tugas akhir pun nanti akan seperti itu. Sebaiknya jangan hanya membuat judul yang terlalu general, tapi kalian punya penekanan apa yang bisa kalian jual gitu, atau kalian promosikan pada desain. Gitu. Bisa juga misalkan kalau kalian punya filosofi apa, itu boleh juga nanti kalian buat dengan bahasa-bahasa yang
judul yang catchy gitu ya, yang ketika orang membaca itu langsung tertarik dengan judulnya. Ada lagi? Untuk poster memang terbatas ya, karena informasi yang bisa kalau kita menyampaikan gambar rancangan itu pada poster, itu memang kita dibatasi dengan halaman dan space gitu, sehingga nanti benar-benar kalian harus memilih gambar apa atau informasi apa yang harus ada pada poster itu gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kita punya gambar-gambar kerja atau gambar prarancangan itu semuanya kemudian kita scan, kemudian kita pindahkan ke poster. Ya tidak seperti itu, tapi kita harus memilih karena penyajian poster dengan penyajian dalam format PowerPoint atau format kertas A3 gitu, itu tentunya akan berbeda gitu. Nah, tujuannya sebenarnya kita membuat dalam bentuk poster itu supaya nanti pada saat ada pameran atau ada mungkin ada kompetisi apa yang membutuhkan karya dari teman-teman, itu nanti bisa kita pilih dari tugas-tugas yang terbaik, itu nanti bisa langsung diikutkan untuk disertakan pada pameran tersebut. Karena seringkali terus terang dalam beberapa periode terakhir ketika pandemi itu kita tidak banyak karya yang diproduksi gitu ya oleh teman-teman. Jadi ketika ada undangan untuk pameran, itu kita seringkali kesulitan untuk menemukan atau mengumpulkan produknya karena waktunya sangat terbatas. Begitu. Dari hasil konsultasi kemarin sebenarnya sudah cukup bagus-bagus ya, idenya banyak dan bagus. Cuma mungkin kemarin finishingnya yang masih belum selesai karena memang masih proses pengerjaan ya untuk sisanya. Kalau untuk stupa itu kapan ujiannya? Stupa berapa? Stupa 5 ya? Untuk waktu Iya, Bu. pengumpulan misalkan sekitar tanggal 20-an Januari itu cukup untuk teman-teman mengerjakan di pekan depan ya, dua minggu lagi ya sekitar. Sudah cukup jelas atau ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Ibu. Iya, baik begitu ya. Jadi nanti mohon soal nanti akan saya kirimkan kalau jadwal sudah fix ya. Maksudnya jadwal ujian harinya apa, tanggal berapa itu sudah di share prodi. Nanti ini soal akan segera saya share. Supaya nanti teman-teman bisa mempelajari dan mempersiapkan apa saja yang diperlukan. Untuk layoutnya paper HVS itu kalian boleh buat potret atau landscape, jadi tidak masalah ya. Mau pakai font yang seperti apa tidak masalah ya. Yang penting tulisannya terbaca dan bisa menjawab poin-poin yang diminta pada soal. Gitu. Oke. Dan tidak ada pertanyaan lagi. Ada kendala nggak dalam pengerjaan ini poster kira-kira? Kelihatannya beberapa, kalau tugas tupa pakainya A3 ya? Atau poster? Atau A3 dan poster? A3 poster, Bu. A3 dan poster. Kendalanya paling ini, Bu. Buat Hmm. tugas selain ini kan
utamanya kan stupa ya Bu. Jadi kita Iya, ngasihin stupa dulu, baru bisa ngerembet yang lain. Jadi bisa stupa dulu itu yang hal banyak. Jadi revisi-revisi ya itu yang bikin hambat. Mungkin begitu. iya, oke, iya. Sebenarnya sebenarnya memang idealnya stupa dulu ya, tapi kita nggak tahu juga jadwalnya nanti stupa itu keluarnya di pekan di minggu pertama atau di minggu kedua gitu ya. Coba nanti akan saya lihat lagi jadwal ya, mungkin bisa kita sesuaikan. Jadi misalkan kalau misalkan stupa tidak terlalu di akhir-akhir waktu ujian di akhir Januari, nanti mungkin masih bisa kita sesuaikan dengan pengumpulannya. Ada lagi, mungkin kertas yang digunakan untuk poster itu sebaiknya jangan kertas yang terlalu licin ya. Kita pakai yang soft aja gitu, karena kalau licin itu biasanya ketika sudah kalian cetak itu nanti kurang bagus hasilnya malahan. Begitu. Oke, itu ya. Sebenarnya saya coba cek lagi apa lagi yang perlu. Oke, jadi itu tadi produknya 2, dan A2. Penilaian maupun produk apa yang harus disajikan bisa kalian Maaf Bu, izin bertanya. Ini Zoom-nya ada rekornya nggak Bu? nggak ada, nggak direkod Mbak. Mungkin nanti di apa namanya, di soal ada sebenarnya ya. Atau nanti perlu saya share ya untuk apa PPT-nya aja ya tadi ya, contoh-contohnya ya. Iya Bu, mungkin PPT-nya bisa di-share. Oke, ya saya juga izin ke teman-teman beberapa soalnya tadi diambil gambarnya juga. Baik, nanti saya share aja ya tadi ya, ini yang saya sampaikan. Jadi contoh-contohnya tadi, kemudian apa yang boleh dan apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Kemudian tentang judul, tadi ya judulnya sebaiknya lebih spesifik. Kemudian analisa runut ya, karena kita belajar untuk proses berpikir kreatif ya, mulai dari data, analisa, sampai solusi itu harus berkaitan ya, tidak harus semuanya itu dimasukkan pada poster. Tapi kalau data-data yang kalian temukan pada saat melakukan survei itu kelengkapan lainnya yang tidak ada di poster itu kalian masukkan pada lampiran HPS. Jadi intinya seluruh produk yang langsung berkaitan dengan poin SDGs yang kalian pilih itu masuknya pada poster. Gambar utama, desain utama, konsep utama masuk pada poster. Sedangkan latar belakangnya dan informasi-informasi tambahannya itu masuk ke lampiran. Jadi kalian kalau space posternya itu terbatas, oh ini kayaknya bisa masuk lampiran aja deh. Jadi kalau memang nanti pembaca atau yang melihat itu nanti memerlukan informasi lebih lanjut, maka bisa membaca dari lampirannya. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Cukup. Cukup ya. Baik, terima kasih perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan dan kelancaran untuk bisa menyelesaikan. Dan oh iya, saya mungkin yang terakhir untuk semester ini kita tidak ada remedi atau semester pendek ya. Jadi saya harapkan semuanya bisa menyelesaikan dengan baik, bisa lulus dengan baik, sehingga tidak perlu ada remedi-remedi atau perbaikan nilai. Itu ya. Jadi teman-teman yang jangan
mengandalkan untuk remedi ya, kan biasanya kadang-kadang ada yang udah saya lepas aja nanti saya ngambil remedi aja, itu jangan ya. Karena semester ini untuk sustainable development dan aspek hidrotropis insya Allah tidak ada remedi atau semester pendek. Jadi mohon teman-temannya juga mungkin yang progresnya agak lambat ya, belum bisa menyelesaikan itu, tetap sebaiknya mengumpulkan saja gitu ya. Jadi apapun progresnya. Gitu. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan diberi kelancaran, kesehatan, kemudahan untuk bisa menjalankan ujian ya dan menyelesaikan semester ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.